Pak, mari kita tingkatkan takwa. Itu artinya, Pak, jangan tinggalkan sholat. Artinya tuh, Pak, jangan tinggalkan zakat. Jangan lupa ada fakir miskin, ada yatim piatu, ada doa, Pak. Pak, ajak saudara-saudara kita taat. Pak, jangan maksiat. Itu maksudnya kalau dipanjangkan. Cuma kalau di khutbah Jumat dipanjangin begitu ya bubar, nggak ada orang. Intinya metakwa, paham, ngerti. Kapan jalannya? Entar. Yang suka bohong mah kita. Janji ya Allah, abdi bade benar istiqomah. Jangan bohong. So, kenapa? Aku sudah buktikan. Rasakan, coba rasakan. Coba dinikmati, coba benar nggak ada manisnya takwa atau benar nggak? Jangan mendustakan apa yang sudah Allah berikan nikmat. Fabi ayya ala rabbikum atukadziban. Ada orang yang di rumah saja tiba-tiba COVID, yang di luar keluyuran juga kena COVID, sakit, yang kerja sibuk capek sakit, kena musibah mungkin yang tukang gergaji kepotong, yang tukang mesin kegiles, yang tukang di jalan mungkin kena laka lantai, yang naik kerja di atas mungkin jatuh. Gitu. Yang diam aja tiba-tiba tidur nggak bangun-bangun. Nah itu coba dirasakan nikmat-nikmat. Ayo bareng-bareng, bareng-bareng biar nanti lulusnya bareng, kan kita jadi satu angkatan nantinya kan. Gitu. Tidak ada yang pasti, yang dipuji kecuali Allah. Tidak ada petunjuk yang terbaik dalam kehidupan ini, navigator kehidupan, kecuali Rasulullah. Tidak ada bekal yang abadi, bekal yang akan menguntungkan, kecuali adalah takwa. Tidak ada amal yang paling baik kecuali sabar dalam menjalankannya. Jadi amal itu maksudnya, amal terbaik adalah amal yang dijalankan dengan sabar. Sabar itu ada dua, sabar dalam menjalankan ketaatan dan sabar dalam menghindari maksiat. Bari jangan dipaksakan, iya nggak apa-apa. Sabarnya sholat dari 5 waktu. Sabar ya, kudu narima karena keadaan. Sabar ya harus qanaah. Sabar ya jangan capek berdoa. Baca doa teh ulah bosenan. Ulah bosan terus baca setiap hari. Kita lihat pengemis juga cuma datang tiap hari berdiri di depan pintu orang, nggak ngomong, nggak apa. Gini, ada orang begini, nggak ada orang begini. Apa sih yang diharapkan? Asal dikasih berapa kek? Kalau yang sadar mah pengemis. Nah kita juga iya harus sadar. Mau berapa, mau apa yang Allah kasih ya terima aja, jangan sampai nggak sadar. Ya Allah, sekalian dikabulkan dengan sakit itu, ampun nih katanya maha kuasa. Masa sama Allah begitu? Coba adab ke Allah gitu. Artinya dunia baik enggak? Kan iya. Allah bilang akhirat lebih baik. Dunia baik enggak? Baik. As-salatu khairum minan naum. Artinya apa? Sholat, jadi tidur baik apa enggak? Baik mana? Itu kan jenis sholat mah lebih baik daripada tidur, kan bukan berarti tidur jelek kan? Enggak, memang tidur itu baik. Tapi itu kata sholat mah itu kan kamarina. Kan Allah suruh siapkan, nanti pulang ya, ada waktunya ya, aku panggil ya, iya ya Allah, bawa bekal, awas jangan lupa, ntar mah nggak bisa baik lagi. Siap ya Allah, datang ke Allah, mana bekalnya? Ini ya Allah ada sedikit, aduh gimana mau hidup lama di akhirat itu selamanya. Selama masih mau taat, masih ibadah, ada harapan ditambah. Bekalnya dari mana? Syafaat di Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat nanti, selama dijaga. Dunia itu bukan berarti buruk, baik. Selama dunia itu dijadikan kendaraan, dirawat dunia tuh, punya rumah dirawat, punya kerjaan dirawat, punya hobi apa dirawat. Tapi jangan sampai kecintaan terhadap dunia ini bersifat abadi, jangan. Ihbab man syi'ta fa innaka mufariq. Rasulullah nasihati, diingatkan oleh Allah melalui malaikat Jibril ketika Ibrahim putranya dari Siti Khadijah wafat. Lalu Rasul bersedih.
Dan datang malaikat Jibril, ya Rasulullah, ihbab man syi'ta. Cintai siapapun yang ingin kau cintai sepenuh hatimu, sesuka hatimu. Fa innaka mufariqun, sesungguhnya engkau pasti akan berpisah. Kalau engkau duluan, mungkin dia duluan. Ada yang sesuatu yang kita cintai, mungkin itu yang hilang duluan, yang rusak. Semuanya fana. Nah, maka orang-orang yang lazim, yang menetapi jalan hidup di atas ketakwaan, dia tidak pernah panik, tidak pernah bingung dengan urusan dunianya. Kenapa? Bahkan dia sebetulnya ingin meninggalkan dunia. Kalau saja tidak haram, tidak dosa, hukumnya meminta kematian. Mungkin orang-orang takwa dalam doanya, Allah matikan aku sekarang, matikan aku. Kenapa? Takut hari ini saja kemaksiatan tidak harus jauh-jauh, ada di dekat kita. Apa saja godaan setan muncul dari berbagai macam media, dari di penglihatan, dari telinga. Saya maka nggak pernah melihat yang aurat-aurat. Nggak usah kemana-mana. Saya nggak pernah bekerja melakukan sesuatu yang madorot. Tidak di mana-mana, di sini aja. Pengennya mati sekarang biar nggak nambah dosa. Cuma karena nggak boleh aja. Coba, nggak boleh ya Allah matikan saja sekarang supaya ada dosa. Nggak boleh. Itu hak Allah memberikan ajalnya kapan. Nggak boleh. Nah, maka mereka ingin berpisah dari dunia. Kenapa? Memisahkan diri dari kehidupan dunia. Li'annallah, karena Allah selalu memotivasi. Yaqulu, Allah mengatakan, walil akhirati, lan kehidupan akhirat iku khairun, lebih bagus, lilladzina, bagi, karena kehidupan akhirat sesungguhnya lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun, coba Anda pikirkan. Apakah engkau tidak berakal? Maksudnya apakah engkau tidak kepikiran bahwa ternyata akhirat lebih baik? Iya ya. Kemarin saudara meninggal umurnya 25. Waktu minggu kemarin juga 30 tahun. Yang dulu aki-aki. Kemarin malah lagi hamil di kandungan. Baru brojol meninggal. Ini selesai ya. Cuma segitu dunia. Ketipan pendek. Cuma 60, cuma 70. Tinggal hitung mundur. Berarti seberapa lama? Masih 30 tahun. Kan dekarasa. Nah, ini berapa hari di sini? Berapa hari di Bekasi? 2 bulan. Kalau di hari kan jadi berapa hari? 60 hari kan? Kayak banyak ya? Kayak banyak. Coba disingkat. Jadi berapa? 2 bulan. Disingkat deh. Cikennya. Kemarin ke Bekasi. Dan lila. Efeknya cepat. Orangnya sudah berumur tua. Mau asal kemarin ya. Udah 40 hari. Besok ada lagi, kemarin ada lagi. Berarti udah 40 hari itu sudah. Itu kayak baru kemarin pulang tahlilan dari rumah itu. Nah, itu maksudnya apa? Soal waktu itu lorong. Ini bukan hitungan-hitungan matematika lama sebentar. Tapi ketika usianya panjang, kalau berkualitas berarti manfaat. Usianya pendek, kalau berkualitas berarti manfaat. Yang salah itu yang panjang tapi maksiat. Lalu apa yang jadi bekal di akhirat? Kan Allah suruh siapkan, nanti pulang ya, ada waktunya ya, aku panggil ya. Iya ya Allah, bawa bekal, awas jangan lupa, ntar mah nggak bisa baik lagi. Siap ya Allah, datang ke Allah, mana bekalnya? Ini ya Allah ada sedikit. Aduh, gimana mau hidup lama di akhirat? Cuma selamanya. Selama masih mau taat, masih ibadah, ada harapan ditambah. Bekalnya dari mana? Syafaat di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat selama dijaga. Wa qalan dawu sapa Abu Abdillah, ya Abu Abdillah. At-taqwa utawi kang aran takwa. Ini pentingnya ngaji tuh gitu. Jadi kita tahunya takwa itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Waktu kemarin ngajinya dengarnya itu sekarang tuh kok banyak pengertian. Itu jadi nambah ilmu. Kalau sudah nambah ilmu, nambah imannya harusnya. Benar, berarti semua ulama juga mengatakan itu. Hanya saja beda redaksi, beda teksnya, tulisannya, pendapatnya, tapi sama hakikatnya adalah takut kepada Allah dengan berharap. At-taqwa, yang namanya takwa adalah mujaniyatu ma yab'adu ka'anillahi, mujaniyah jana.
Yaitu apa? Mayab aduka, menghindari maing perkara yang aduka kang ngaduhaken sira anillahi saking Allah Ta'ala. Ini bahasa lainnya saja. Takwa adalah menjauhi sesuatu yang menyebabkan engkau jauh dari Allah. Jadi takwa adalah menghindari sesuatu yang mengakibatkan saya jauh dari Allah. Jadi apa unsur-unsurnya? Makanya dalam kaidah usul fikih baru tadi saya baca mabadi awaliyah simuni kan begini. Al amru bisyai'i amrun biwasailih. Itu kaidah. Al amru bisyai'i, perintah terhadap sesuatu, amrun biwasailih. Maka perintah juga sama hukumnya kepada wasilah untuk mencapai suatu perintah. Sholat itu perintah Allah. Aqimus sholat, dirikanlah sholat. Wasilah supaya sholatnya sah berarti apa? Harus memenuhi syarat. Salah satu syarat sah sholat, suci dari hadas kecil dan besar. Maksudnya wudhu. Berarti wudhunya wajib. Wudhunya wajib. Saya nggak bisa wudhu, Pak. Berarti gimana supaya bisa wudhu? Belajar wudhunya berarti menjadi wajib. Kalau belajar wudhu berarti harus ada yang ngajarin dong. Berarti nyari yang ngajarinnya wajib. Kan yang ngajarinnya kan rumahnya jauh. Berarti datang ke sana berarti menjadi wajib. Harus ada bukunya Pak buat nulis. Berarti beli bukunya jadi wajib. Minta ke bapaknya Pak beli buku buat kaji. Bapaknya cari uangnya jadi wajib. Jadi wajib semua, jadi ibadah aja maksudnya. Apa yang gak ibadah? Kan bapak udah cari uang deh ya, buat adek sekolah begini. Iya itu kewajiban. Dari mana? Amrun biwasaili. Ini juga sama. Kalau takwa itu perintah berarti apapun jalan yang menuju ketakwaan menjadi perintah. Maka dalam ini ulama mengatakan majaniyatu ma yab'aduka anillah, menjauhi sesuatu yang akan menjauhkan kamu dari Allah. Udah kalau begadang di misalnya ini ya, kalau di pos juga bagus begadang. Nggak apa-apa. Ngumpul sama teman ada waktu. Sekiranya itu bisa kita jaga, tidak membuat kita jauh dari Allah, silakan. Tapi Pak, udah mulai kumpul di pos, saya jadi malas nih masjid. Buat kita lalai, ya jangan. Ada Pak, saya punya teman yang selalu saja ngajaknya begitu. Biasanya pagi telepon, sore video call gitu. Ya kira-kira kalau membuat jauh dari Allah, jangan lagi di telepon-telepon, apalagi video call, sudah WhatsApp aja. Kenapa? Lagi ngaji gitu. Kenapa? Lagi yasinan, lagi tahlilan, lagi ngaji, lagi majlis taklim. Apapun yang membuat kita jauh dari Allah, hindari. Itu pengertian takwa menurut ulama yang lain. Jadi takwa adalah menghindari sesuatu yang bentuknya apapun menjauhkan diri dari Allah. Coba lihat lagi di rumahnya masing-masing. Ada fasilitas apa yang membuat kita lalai sama Allah? Saya di rumah ada apa? Ada PS2, ada PS3, ada wifi, ada TV besar, motor ada, komputer ada, apa aja fasilitas hidup di rumah nih, kebutuhan hidup kita. Apakah itu benda-benda membuat kita jauh dari Allah? Apakah justru malah sebaliknya? Gitu. Nah kalau menjauh, hindari, itu buang aja, jual. Buat. Yang saya lagi-lagi gitu selalu sering. Mulai nggak mau ngapalin, mulai marah-marah, mulai malas sholatnya. Pastikan wifi-nya ya. Buat apa? TV nggak dipakai kan? Nggak, dia masukin ke disk. Apa ya Pak? Itu kan dalam rangka takjub, mendidik. Minta itu, minta ini. Tapi ingat sholatnya. Ingat ngapalinnya, ingat ngajinya. Boleh minta apa aja selagi kita mampu. Isi juga sama. Anak minta apa aja, penuhi. Ayah rezeki nak. Udah dientong-entong, udah kerbudakan ya. Kasih. Ikutin. Tapi jangan cuma diikutin karena sayang. Jangan. Ayah warning dong. Ada batasan. Nawas nih. Ngaji nawas nih. Jajannya nambah kena ngaji mah. Buat apa jajan.
Harusnya jajannya jadi pahala, jadi dosa. Artinya apa? Wasilah perbuatan dosa. Maksudnya apa? Kok jajan banyak jadi menjauhkan anak dari taat? Pak minta data kuota. Bapaknya awalnya ngasih buat apa? Yang penting lu mau belajar toh. Belajarnya mau enggak? Habis pakai main game. Berarti yang tadinya jadi pahala harusnya jadi maksiat karena buang-buang waktu, terus lalai sholatnya enggak. Awalnya kan sendiri, nanti kan mabar. Barang ngajak temennya lama-lama. Sekarang masih di dekat rumah, besok mungkin mainnya di Pekayon. Sama temennya mungkin di stadion sana nongkrong. Nah dari sekarang masuk itu yang dari Jakarta. Boleh minta apa aja selagi ada rezekinya, ada bagian jalannya, silakan. Tapi tolong jangan sampai diikutin nanti lupa dan nyesalnya nanti. Iya, benar. Coba kalau dari dulu, mumpung masih bahan. Kemudian ada lagi waqala ba'duhu. Ini masih pengertiannya supaya betul-betul sevisi dan semisi. Hafal dulu, paham dulu makna takwa sebelum ke cabang-cabang. Jadi mengumpulkan definisi, saya teringat ke Sayyidina Ali yang mengatakan, Rasul kan yang bilang bahwa ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Kenapa Ali dilandih, dijuluki pintunya ilmu? Setiap ada pertanyaan, setiap orang dijawab dengan jawaban yang berbeda. Satu pertanyaan yang sama dijawab dengan jawaban yang berbeda. Ini apa Pak? Gelas. Kata Bang Malik, ini apa Pak Ustaz? Kang, ini Kang, gelas. Acep nanya, Kang, ini apa? Asbak. Kata Kang, ini ya alat yang nggak boleh dong. Bang Ferry, Kang, ini apa? Ini hiasan aja, pajangan, aksesoris. Terus nanya lagi, Kang, ini namanya itu jang para gini ngulau klohan. Akuarium tapi letiknya. Wan tanya, Wan ini apa? Kang, ini apa? Ini mainannya Haikal. Pertanyaannya sama, jawabannya bisa banyak. Itu gimana bisa seluas itu? Nah, kenapa bisa banyak begitu jawabannya? Ini kan teringat ke situ. Ketika ada pemahaman begini, supaya semua sumber-sumber unsur-unsur keilmuan dalam bab takwa masuk dulu semua ke situ. Kalau sudah begitu kan intinya mah satu. Sama intinya. Takut ke Allah sekaligus berharap. Takut ke Allah sekaligus berharap. Intinya kan itu. Nah, kemudian ada lagi waqala ba'duhum. Kemudian para ulama sebagian lagi mengatakan at-taqwa utawi kang aran takwa itu amalan itu amalun amal bi taatillahi kelawan taat maring Allah ala nurin. Ingatasi cahaya minallahi saking Allah mukhafatin lan wedi niqaballahi ing siksane Allah. At-taqwa iku amalun amalan bitaatin kelawan taat bitaatillahi kelawan taat maring Allah ala nurin ingatasi cahaya minallahi saking Allah mukhafatun ya. Tadi amalun, sekarang mukhafatun tur wedi iqaballahi ing siksane Allah. Ada lagi sebagian ulama mengatakan taat itu, takwa itu adalah amalan ketaatan kepada Allah yang sumbernya dari hidayah, dari cahaya Allah. Jadi yang menggerakkan hati untuk taat itu siapa? Allah. Sumbernya dari situ. Sebab ada juga orang yang taat sumbernya dari setan. Nafsuan. Sholat nafsu, puasa nafsu, ngaji nafsu. Karena nafsu. Soklah ngaji lah. Ngalikeun tahun hareup. Eleh ustaz di bawa kabeh. Maksudnya apa maksudnya? Kok ngaji mau jadi apa? Lewat pokoknya mah. Pokoknya mah tidak ada yang di situ tidak dikenal. Saya kenal. Siapkan YouTube-nya. Siapkan admin apa? Adminnya. Ke dieditnya suka halus pokoknya mah. Pakai pakaian kipas fantastis. Kena pakai sorban kali. Wow, halus. Terus ini Syekh. Al-Muharram. Terus apalagi tambahinnya? Al-Alim, Al-Alamah.
Karena alamat tulisannya salah, al-alim al-almanak kan salah tulis. Bukan al-muharram, al-muhtaram, yang dimuliakan. Buat apa? Jangan nafsu, sholat nafsu. Maksudnya nafsu gimana? Belajar sholat khusyuk. Setelah itu lihat orang temennya diajak nggak sholat. Nah, lumayan emang udah ahli neraka. Lihat mukanya udah mulai hitam begitu masalah. Kalau neraka kan kayak gini-gini. Nah, itu baru belajar sholat 2-3 hari. Ke temennya tuh berani ngomong begitu. Kan nafsu. Seolah-olah, ya itu kan setan senang. Setan tuh senang. Mau sholat ke masjid, nah enggak malu. Itu ntar pelan-pelan, harus ke masjid di rumah aja dulu. Itu namanya dakwah bil qalb. Dengan hati, dengan perasaan tuh. Jangan langsung bilang, Pak orang ini mah gini-gini. Kalau saya jadi dia gimana tuh? Pindah posisinya. Saya pengen dakwah ngajak orang supaya taat datang mau ngaji. Sekarang jangan di posisi saya. Saya jadi orang yang tadi saya tuduh itu. Ada minder, ada malu, ada takut, ada nggak enak, berbagai macam rasa. Namanya orang awam belum tahu. Iya kata saya kan ngaji kewajiban, kalau nggak ngaji dosa. Ini kan penting buat bekal di akhir. Kata saya yang udah pernah tahu, pernah ngaji. Kalau yang belum, sih cuma gitu-gitu aja. Tidak apa ngopi macam juga ngopi, cuma apa tahunya. Akhirnya belum terlihat. Saya harus memposisikan jadi orang itu, jangan ego. Nah itu ya harus olah rasa tuh di situ. Nah bisanya olah rasa bisa tepos seliro bahasanya. Tepos seliro tuh mawas sendiri kan, bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Itu latihannya dari mana? Jadi itu mengasah batin. Jangan dohir terus. Mengasah batin dengan cara salah satunya zikir, wirid, supaya sekali waktu ma'atuh hati itu dipenuhi dengan kalimat-kalimat Allah. Selama ini kan kita penuhi dengan hawa nafsu. Pengen ini, lihat sana, oh itu bagus ya modelnya, terah beli ini pengen, oh iya bener bagus, itu terus diangon. Nah diangon bahasa Indonesia diumbar kahayang, apapun keinginan diikutin. Kan selama ini itu dari pagi, siang, sore, malam 24 jam itu isinya semua. Andai saja tidak diisi dengan sholat, dengan zikir, dengan ngaji, ya isinya itu semua. Yang semuanya itu sifatnya fana, rusak semua. Mana yang abadinya? Ulah pakai nafsu dah ini teh rusak. Masuk ke kubur dimakan rayap, habis tinggal tulang. Di tangan yang biasa buat sedekah juga rusak, dimakan tulang. Lutut dipakai sujud juga rusak, dimakan, tinggal tulang. Yang hitam juga nanti hilang, sudah rusak hancur. Lalu yang tersisa apa? Amalnya, pahalanya, dan dosanya yang terbawa ke sana. Nah, maka amalnya diterima, dosanya dihampura. Nah, mana takwa lagi adalah taat kepada Allah ala nurin. Dia selalu berpijak di atas cahaya Allah. Tidak mau sekali coba-coba. Kenapa? Takut. Takut pas lagi begitu ditimpa pisan ajalnya. Kan pas pisan beneran ya. Pas pisan ninggang diker maksiat. Udah taat aja jaga lama, tiba-tiba coba-coba iseng sekali ini aja. Iya. Kalau aman, nggak ada yang jamin kan? Nah maka itu hati-hati, selalu terjaga hati. Amalan ketaatan kepada Allah di atas cahaya itu juga sumbernya dari Allah. Sekaligus dia mukhafatan, takut. Iqaballah, takut atas adab Allah. Kalau nggak ada ngaji, nggak dengar pengajian, lalu dari mana muncul rasa takut, muncul rasa semangat ngaji, rewardnya apa? Kenapa mau ikut lomba lari maraton 100 meter, 200 meter, 5 kilo, 10 kilo? Udah tahu hadiahnya, udah tahu rewardnya. Apa? Sepeda merek apa yang mahal? Nah, rewardnya sepeda ini juara 1, pas di searching, harganya 15 juta. Latihan tiap hari, mungkin pemanasan, sit up, push up, atur nafas, olah nafas. Supaya apa? Mendapatkan apa yang dicita-citakan, yang diinginkan. Supaya dapat hadiah tadi juara 1, nilainya besar. Dipersiapkan. Nah sekarang kenapa tidak tergerak untuk sholat? Seandainya pahala itu kelihatan misalnya,
kelihatan aja pahalanya. Subuh misalnya kata Allah 2 juta, zuhur 2,5 juta. Jika nanti nggak ada yang di rumah, nah sehari 25 juta mah tuh kerja tuh. Kan pahalanya bukan itu. Bisa jadi berupa materi, Allah berkahkan rezekinya. Bisa jadi berupa nikmat yang lain, Allah kasih anak istrinya taat. Bisa jadi Allah langgengkan rumah tangganya. Bisa jadi Allah langgengkan usahanya bahkan lebih maju. Tuh, jadi itu yang dimaksud pengertian daripada takwa menurut beberapa ulama. Wa qala Sahal, ada lagi Sahal bin Abdullah. Sahal juga mengatakan punya pendapat tentang apa itu takwa adalah la muayyanun illallahu wa la dalilun illa Rasulullah la zadu illa taqwa. La muayyanun ora anakang den tuju, ora anakang pasti sopo illallahu ingang angin Gusti Allah. La muayyanun ora anakang pasti ikut tetep illallahu angin Gusti Allah. Tidak ada yang pasti, tidak ada yang jadi tujuan kecuali Allah. Wala dalilun lan ora ana petunjuk, tidak ada dalil petunjuk illa Rasulullah kecuali petunjuknya Rasulullah. Wala zadun lan ora ana bekal, ikut tetap tidak ada bekal yang abadi. Illa taqwa angin takwa. Wala amalun lan ora ana amal yang paling baik, tidak ada amal illa sob angin kesabaran alaihi ngatasi amal. Ai alal amali tegese ngatasi amal. Coba itu. Tidak ada yang pasti yang dituju kecuali Allah. Tidak ada petunjuk yang terbaik dalam kehidupan ini, navigator kehidupan, kecuali Rasulullah. Tidak ada bekal yang abadi, bekal yang akan menguntungkan, kecuali adalah takwa. Tidak ada amal yang paling baik kecuali sabar dalam menjalankannya. Jadi amal itu maksudnya, amal terbaik adalah amal yang dijalankan dengan sabar. Kan sudah, sabar itu ada dua, sabar dalam menjalankan ketaatan dan sabar dalam menghindari maksiat. Bari jeung dipaksakeun, iya nggak apa-apa, sabarnya kudu sholat dari 5 waktu, sabar ya kudu narima karena keadaan, sabar ya harus qanaah, sabar ya jangan capek berdoa. Baca doa teh ulah bosenan, ulah bosan terus baca setiap hari. Kita lihat pengemis juga cuma datang tiap hari berdiri di depan pintu orang, nggak ngomong, nggak apa. Gini, ada orang begini, nggak ada orang begini. Apa sih yang diharapkan? Asal dikasih berapa kek? Kalau yang sadar mah pengemis. Nah kita juga iya harus sadar. Mau berapa, mau apa yang Allah kasih ya terima aja, jangan sampai nggak sadar. Ya Allah, sekalian dikabulkan dengan sakit tuh, emang ampun deh, katanya maha kuasa, katanya masa sama Allah begitu. Coba adab Allah ke Allah gitu. Ya Allah, masa nggak ada dapat saya kerjaan, kok katanya mah, masa saya nggak dapat jodoh, maka saya nggak bisa. Allah kok begitu? Pengemis kayak gitu. Bu, yang benar itu kalau mau ngasih mah, cina kan gitu. Cik urang teh ari mana? Ya gitu. Tadi aya apa ngemis, tukang minta-minta, terus dibayar 2.000. Terus ngomong ngotot, "Bu, yang benar, tepak ini ngasih yang benar dong." Emang kenapa? Mah segini. Dikiatu teh ambil 100.000, tak pulangan tuh. Pulangan sama berapa? 88.000. Kan sudah 2.000 bener. Nya cenang kayak teman merena. Gitu ya. Baru aja yang lucu. Nah, itu kan kata yang pengemis ini ada apa kembaliannya? Coba. Kemarin tuh penuh minta-minta buka kembalian. Kacau. Begitu kembaliannya sama 98.000, yang aslinya 2.000, cuman pengen yang 100.000 berarti gitu.
Tidak ada yang bekal terbaik yang paling abadi kecuali amal yang dijalankan dengan penuh kesabaran. Sabar teh berarti nggak ada ujungnya. Jangan bilang sabar ada batasnya. Secara manusiawi ada, karena manusia punya kesel, punya marah. Tapi hakikatnya sabar sampai kapan? Sampai Allah mengabulkan doa-doa kita. Dan Allah juga kabulkan, cuma cara yang berbeda yang kita kadang tidak sadar. Sebetulnya sudah dikabul, sudah, cuman kita nggak sadar. Apalagi sudah kaitan dengan doa, ada yang kita nggak paham bahwa Allah bisa saja memberikan anugerah bukan seperti yang kita minta, tapi yang kamu butuhkan, itu yang aku kasih. Sebab jika semua keinginanmu aku beri, kamu bisa siap, bisa tidak. Resikonya dua. Kalau kamu bersyukur berarti aku tambah nikmat. Nanti kamu lupa, azab yang akan tertimpa. Naudzubillah. Wala amalun illa sabru alaihi ay alal amal. Lianna Allah, karena sesungguhnya Gusti Allah, karena satunya Gusti Allah iku yabtali muji. Nyoba suku Allah abdahu ing hambani Allah bil marodi kelawan kering, wal afiyati lan sehat, wal fakri lan fakir, wal ghani lan kaya, wa ghariha lan saliyane. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu selalu menguji. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu menguji kepada hambanya. Apa sih bentuk ujiannya? Marad. Oh, ujian itu teh. Ini kan lagi cerita orang yang bertakwa, bukan cerita orang yang lain. Makanya Allah bilang uji. Jadi sakit buat yang bertakwa, ya ujian. Jangan dibilang adab. Ujian, diuji dia orang takwa. Kita ini sedang menjalankan perintahnya, sedang menjauhi larangannya. Diuji berarti Allah. Apa bentuk ujian? Kadang kalau Allah kasih sakit, padahal tanpa sebab perasaan, nggak makan apa-apa ya, nggak minum apa-apa, nggak jatuh, nggak diuji sakit. Itu kenapa? Diuji. Kemudian ada juga dengan kesehatan. Oh iya sehat, padahal mas saya kemarin begadang full. Angin-anginan di motor tiap hari masuk angin, tapi nggak sakit, sehat tuh jam-jam. Ya karena Allah uji, itu teh ujian, sama ujian. Bisa nggak konsisten ibadah ketika engkau dalam keadaan sehat, begitupun ketika engkau dalam keadaan sakit, dengan cara yang sudah diatur, dituntun oleh Rasulullah. Wal fakir, dikasih fakir, kok kurang ya, kemarin mah lebihan, sekarang kok minus. Gina ada lebihan, juga diuji. Nggak pas-pasan, lewih mah. Maka kata orang tua kita, seetik mahi lo banyesa. Kalau dapat sedikit cukup, kalau banyak ada sisanya. Ini kalau sekarang anak-anak atau kita sekarang kalau yang nggak sadar, sedikit kurang, banyak kurang, apalagi kurang. Sedikit habis nggak karuan, banyak kurang. Jadi sebenarnya pengen wa ghariha dan lain-lain. Fa inna sabra, karena sesungguhnya sabar alal masyaqi al muallimi, karena kesabaran itu adalah masyaqqat, al muallim adalah obat daripada rasa sakit. Asabahu kang balas ngawihi ganjaran sapa Allah. Allah berikan pahala yang besar bagi orang-orang yang sabar dalam merasakan kesakitan, kepedihan, kepahitan hidup. Allah berikan pahala. Wa in syakara, jika bersyukur orang tersebut, alan naami, ingat senikmat-nikmat Allah. Alan niami, kalau naam nanti kebun sapi, raja kaya. Kalau ni'am, nikmat, beda harokatnya kan. Ni'ami itu artinya jama daripada nikmatun. Kalau engkau bersyukur atas nikmat, jadi sakit ya nikmat, sehat ya nikmat, fakir ya nikmat, kaya nikmat, dan lain-lain semuanya nikmat. Kalau bersyukur Allah kasih pahala, dilipat gandakan, ditambah rezekinya. Walhasil, kesimpulan. Ini kesimpulan. Lan alhasil itu kan bahasa Indonesia ya. Ini bahasa Arab. Alhasil apa kesimpulannya? La yanalu khairu ajil. La yanalu ola merkoleh opo khairu ajilan, kebaikan kang cepet, wala ajilan lan tempo, illa bittaqwa, angin kelawan takwa. Layanalu, tidak akan mendapatkan kebaikan cepat atau lambat kecuali harus dengan takwa.
Jadi pasti udah begitu aja. Orang yang takwa itu pasti akan mendapatkan kebaikan, keberkahan, cepat atau lambat. Ya, itu pasti. Ini kesimpulannya. Illa bitaqwa wala bidaf'i syarri ajilan wala ajilan dohiran wa batinan wala batinan. Sebaliknya, wala bidaf'i syarrin lan ora kelawan nolak kealaan, kejelekan, ajilan cepat, wala ajilan lan ora lambat, dohiran baik secara dohir, wala batinan begitupun secara batin, illa bitaqwa angin kelawan takwa. Begitupun sama, tidak akan tertimpa keburukan dalam kehidupan kita, baik zahir maupun batin, cepat maupun lambat, yang nampak maupun yang tidak nampak, kecuali keburukan itu tertolak karena takwa. Ini fungsinya berarti. Wahia wasiyatullah, dan kalimat ini takwa adalah wasiatnya Allah kepada siapa? Lil awwalina wal akhirin, bagi orang-orang yang awal, orang-orang pendahulu, para nabi dan rasul terdahulu, wal akhirin lan wong kang akhir-akhir, maksudnya siapa? Para tabi'in, para sahabat, para tabi'in, para ulama yang mutaakhirin, kiai-kiai, ustad-ustad, ulama-ulama. Itu Allah pesankan, jaga takwanya, wasiat. Apa yang dikatakan oleh Allah dalam Quran? Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an anittaqullah. Walaqad wassayna lan yakti teman-teman wis wasiat kami alladzina ing wong, sungguh-sungguh kami telah berwasiat kepada orang-orang utul kitab kang den paringi kitab, den paringi pengetahuan. Kalau kitab-kitab maksudnya kepada nabi dan rasul, atau kepada pewarisnya berarti ilmu pengetahuan. Min qablikum sadurunge sira kabeh, kepada orang-orang terdahulu sudah diberikan wasiat. Wa iyyakum hendaklah, wa dia sira takutlah engkau, jagalah olehmu, anit takullah, yen takwa maring Allah Subhanahu wa taala. Menjaga takwa kepada Allah itu ternyata wasiat bukan cuma di hari Jumat saja, tapi ternyata dari nabi-nabi terdahulu, orang-orang terdahulu Allah wasiati juga, diberikan wasiatnya supaya takwa. Wasiat itu pesan, pesan lahir ya pesan batin. Pak, mari kita tingkatkan takwa. Itu artinya, Pak, jangan tinggalkan sholat. Artinya tuh, Pak, jangan tinggalkan zakat. Jangan lupa ada fakir miskin, ada yatim piatu, ada doa, Pak. Pak, ajak saudara-saudara kita taat. Pak, jangan maksiat. Itu maksudnya kalau dipanjangkan. Cuma kalau di khutbah Jumat dipanjangin begitu, ya bubar, nggak ada orang. Intinya metakwa, paham, ngerti. Kapan jalannya? Entar. Ayo, bareng-bareng maksudnya. Bareng-bareng biar nanti lulusnya bareng, kan kita jadi satu angkatan nantinya kan. Nah, gitu. Wa kam rattaballahu ala taqwa, begitu banyak tingkatan-tingkatan takwa, min khairatin azimatin, banyak tingkatan-tingkatan yang mulia yang agung, wa fawaidin, juga banyak faidah jismiyatin yang berupa jisim, yang berupa zahir. Famin dalika, maka saking ikut setengah saking mengkono madku muayyanahu kang den tentu akan subhanahu wa ta'ala, yang Allah sudah tentukan lil muttaqi, bagi orang-orang yang bertakwa. Banyak banget faidah-faidahnya yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan hurwa sira kabeh annallaha satuhun Gusti Allah iku ma'al muttaqina, sertane orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu gak pernah sendirian, selamanya bersama Allah. Siapa yang bilang? Allah. Wa min dzalika lan iku setengah saking mengkono faidah al ilmul laduni, ilmu laduni juga ada. Qala dawu sapa Allah Ta'ala, wattaqullaha lan wadiya sira kabeh
Dia takwalah engkau kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, wa yu'allimukum lan bakal ngajari sira kabeh sapa Allah Gusti Allah. Ada faidah kalau takwa ke Allah mah nanti Allah ajarkan sesuatu yang mungkin belum diajarkan sebelumnya, yang mungkin belum diajarkan kepada yang lain. Lalu orang bilang itu namanya ilmu laduni. Gimana supaya dapat ilmu laduni? Takwa dulu, dibenerin, diurusin, dirapikan, disohehkan, disempurnakan, nanti datang laduni. Jangan belum takwa datang laduni jadinya dukun. Di mana mbah eta ayah cina datang ke abah tadi putih. Kumacik tidak apa. Langsung datang lagunya. Mbah dukun, tolong jodohkan aku. Umat kami, nah takwanya dibenarkan, nanti datang itu Allah kasih. Wa yu'allimukumullah. Wa min dzalika an-najah, ada lagi faidahnya. Wa min dzalika, di antara faidah takwa an-najatu, selamat minan nari, saking api neraka. Apa dawuhnya, apa firmannya Allah? Qala sapa Allah Ta'ala berfirman, summa nunajjil ladina taqaw, summa nunajji, maka kali-kali bakal nyelamatakan kami isun alladzina ing wong kang ittaqu, kang pada takwa. Aku pasti akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Seandainya dia harus celaka, harus masuk ke dalam neraka, aku yang akan menyelamatkan karena ketakwaannya. Wa min dzalikal mukhraju minasyada'idi, dan di antara faidah takwa adalah al-mukhraju, tempat keluar. Makhraj, makhraja iku al-makhraju, tempat jalan keluar. Minasyada'idi, saking ketekanan, beban, berat. Wa rizki, lan rizki. Min haitsu la yahtasib, min haitsu, saking sekirane arah-arah layah tasib kang ora den duga. Wal yusru, wal yusra, wal yusran, kemudahan. Wa azmul ajran, pahala yang besar. Harus diyakini ini faidah takwa itu janji Allah banyak. Wa may yattaqillaha, mawan lan utawi sapane wong, wa man utawi sapane wong yattaqi kang takwa sapa man Allah ing Gusti Allah, yaj'al mangka dadosaken sapa Allah lahu ing man makhrajan, ing tempat keluar, jalan keluar. Wa yarzuquhu, lan ngrezekeni Allah ing man min haitsu la yahtasib, saking jalan kang ora den duga. Siapa orang yang mau bertakwa tuh faidahnya banyak banget. Di dunianya Allah kasih, di akhiratnya Allah jamin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusran, maksudnya yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al, Allah jadikan lahu baginya, min amrihi, dari segala urusan-urusannya, yusran, kemudahan. Kita pikir ini susah masalahnya, ya Allah, ini rencana teh berat, ini teh butuh biaya banyak. Buat Allah yusron, mudah, gampang. Gimana ya Allah caranya? Kamunya takwa. Kurang apa tuh? Ada yang kurang? Masih ragu-ragu? Nambah kayak ini imannya kalau gini? Tadi nambah kayak imannya? Nambah ngantuk. Nambah iman jadi nambah ngantuk. Nah, ya. Ya, sudah sedikit lagi. Sabar. Sabar. Wa min dzalika, masa enggak yakin sudah segini banyak keterangan dari Allah. Wa may yattaqillah, siapa orang yang bertakwa kepada Allah, yakfuru, Allah bakal hapus anhu saking man sayi'atahu ing kealaan man, dosa-dosanya dihapus. Wa yudhamu, kemudian ditambahin lahu maring man, dibesarkan, ditambahin ajron, pahalanya nambah, dosanya habis. Apa ruginya orang bertakwa? Ada enggak ruginya? Wa min dzalika, lan saking mengkono faidah iku al-wa'du, janji Allah bil jannati, kelawan surga. Allah janjikan surga, masa enggak percaya? Innallaha la yukhliful mi'ad, Allah mataranya lahan janji. Enggak mungkin Allah mengingkari janjinya. Memang ada, Allah bilang janji akan dimasukkan surga. Innal muttaqina fi jannati wa nahar, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu nanti adanya di dalam surga-surga dan sungai-sungai yang kemarin sudah kita bahas. Wa min dzalika, lan saking mengkono faidah takwa iku al karomatu, kemuliaan fid dunya, ing dalam dunia, wal akhirati, ing dalam akhirat. Coba lamun hayang mulia hirup nanya takwa, ke di akhiratnya komo
Jadi sudah, ikut saja sudah. Kata Allah, kamu ingin mulia, ingin hidupnya baik, mulia di dunianya, maka takwa. Di akhiratnya takwa. Qala, emang ada Allah bilang begitu? Allah berfirman, inna akramakum satu paling mulianya di antara sira indallahi ing dalam sadanya Gusti Allah iku atqakum kang takwa di antara kalian. Faja'al karoma mangkada dosakan Allah al karoma ing kemuliaan indahu ing dalam sandinge Gusti Allah bitakwa kelawan takwa labil ansabi ora kelawan nasab. Harus yakin bahwa Allah itu mengangkat kemuliaan seseorang bukan karena ansab, nasab. Ingat, bukan karena saya anaknya siapa, bukan karena nenek moyang saya ulama besar, kiai besar, tokoh, mau pemuda, tokoh masyarakat, pejabat. Bukan, Allah nggak mau kasih kemuliaan orang bukan karena itu. Kalau begitu yang mulia pasti anaknya presiden saja, yang terhormati berarti anaknya bupati aja. Yang naik derajatnya di sisi manusia, di derajat di surga nanti mungkin orang-orang anak-anak pejabat yang hartawannya banyak, hartanya banyak. Bukan, labil ansab, ja'alal karoma indahu bittaqwa. Allah bilang, aku jadikan, berikan kemuliaan di sisi Allah itu takwa, bukan bil ansab dengan nasab, wala bil amwali dan ora karena hartanya. Yang kaya-kaya itu enggak, bukan karena kayanya aku berikan kemuliaan nanti di dunia dan akhirat, wala bisyai'in dan bukan karena segala sesuatu. Akhirukum wa'adullahi wa rasuluhu ala taqwa. Allah juga sudah menjanjikan itu semua. Janji Allah kepada Rasulnya, juga Allah menjanjikan, Rasul menjanjikan supaya takwa min khairatin. Takwa adalah sumber dari segala kebaikan, wa sa'adatin dan segala kebahagiaan, wa darajatin dan segala derajat tingkatan kemuliaan, wa hasanatin dan segala macam kebaikan. Yaqulu dzikruha wa ma'asana makila. Ada satu bait syair, nanti kita lanjutkan insya Allah besok, nanti ketemu lagi ya. Jadi wah takwa ya. Apa yang kurang? Sudah hebat kan? Apa? Oh kan kawalan apa? Abong kalau nggak percaya, nggak yakin abong atau ini janji Allah segitu banyak. Emang dikata ini janji palsu yang dinyanyikan di lagu-lagu. Ini janji Allah. La yuhliful, tidak mungkin Allah tuh bohong, menyalahi janjinya tidak mungkin. Mustahil. Yang suka bohong mah kita. Janji Allah abdi bade benar istiqomah. Jangan bohong. So, kenapa? Aku sudah buktikan. Rasakan, coba rasakan. Coba dinikmati, coba benar nggak ada manisnya takwa itu, benar nggak? Jangan mendustakan apa yang sudah Allah berikan nikmat. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Ada orang yang di rumah saja tiba-tiba COVID, yang di luar keluyuran juga kena COVID, sakit, yang kerja sibuk capek sakit, kena musibah mungkin, yang tukang gergaji kepotong, yang tukang mesin kegiles, yang tukang di jalan mungkin kena laka lantak, yang naik kerja di atas mungkin jatuh. Gitu. Yang diam aja tiba-tiba tidur nggak bangun-bangun. Nah itu coba dirasakan nikmat-nikmat. Ya, Wallahu a'lam. Al-Fatihah.